selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema yang ketiga dengan judul Inilah Keluarga Besarku. Sudah siap untuk belajar ya? Dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Harus semangat ya. Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Pastinya sudah ya. Dan jangan lupa harus selalu diingat, sebelum dan sesudah belajar harus selalu berdoa ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang keluarga kecil atau keluarga inti. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keluarga besar. Apa sih keluarga besar? Keluarga besar terdiri atas kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, dan saudara-saudara sepupu. Anggota keluarga besar memiliki umur, kegemaran, dan kegiatan yang berbeda-beda. Saling menghargai perbedaan akan menambah kerukunan. Memiliki keluarga besar merupakan anugerah dari Tuhan. Kita harus saling menyayangi antar anggota keluarga besar. Jika salah satu mengalami kesulitan, maka kita wajib menolongnya. Menjaga kerukunan adalah salah satu cara bersyukur kepada Tuhan. Kita harus selalu bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan berkat yang telah Tuhan berikan ya. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak saja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keluarga besar. Ayah dan ibu mempunyai orang tua. Kakek dan nenek merupakan orang tua dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu juga mempunyai saudara. Paman merupakan sebutan untuk saudara laki-laki ayah atau ibu. Bibi atau tante merupakan sebutan untuk saudara perempuan ayah atau ibu. Paman dan bibi mempunyai anak. Nah, anak dari paman dan bibi kita sebut sepupu. Dan aku merupakan keponakan dari paman dan bibi. Paham tidak? Agar lebih memahaminya, yuk kita lihat tabel silsilah keluarga berikut. Nah, ada kakek dan nenek. Kalian bisa lihat di gambarnya ya. Kakek dan nenek mempunyai anak. Ada paman, ada bibi, ada ayah dan ibu. Kalian bisa lihat gambar yang dilingkari adalah ayah dan ibu. Jadi kalian pasti punya 2 kakek dan juga 2 nenek ya. Kakek dari ayah dan juga kakek dari ibu. Begitu juga dengan nenek dari ayah maupun dari ibu. Serta ada saudara dari ayah dan ibu yaitu paman atau bibi. Lalu anak paman dan bibi kita panggil sepupu. Bisa mengerti ya? Selanjutnya mengenal satuan panjang tidak baku. Satuan panjang tidak baku adalah satuan yang tidak ada standarnya. Pengukuran panjang dapat menggunakan anggota tubuh dan benda di sekitar. Contoh alat ukur panjang tidak baku yaitu jengkal, hasta, depa, langkah kaki, telapak kaki, cotton bud, ataupun batang korek api. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah gambar 1 jengkal. Dari ujung kelingking sampai ujung jempol dinamakan 1 jengkal. Kalian bisa lihat ya. Kemudian ada namanya hasta. Dari ujung tangan sampai siku itu namanya hasta. Nah, kalian bisa lihat di gambar ya. Berikutnya ada depa. 1 depa yaitu panjang dari
tangan kanan hingga tangan kiri yang direntangkan. Namanya satu depa. Kemudian pengukuran tidak baku juga bisa menggunakan tali. Kalian bisa mengukur panjang menggunakan tali ya. Kemudian ada langkah kaki. Misalnya kalian mengukur panjang ruangan kelas ataupun panjang kamar tidur kalian, bisa menggunakan langkah kaki maupun telapak kaki ya. Pasti hasil pengukurannya akan berbeda-beda tergantung panjangnya langkah kaki yang mengukur. Banyak benda yang bisa kita ukur dengan menggunakan satuan tidak baku, seperti mengukur panjang buku, mengukur panjang meja, mengukur panjang pintu, mengukur panjang ruangan kelas, mengukur tinggi badan seseorang, mengukur panjang buku tulis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mengukur panjang dengan satuan tidak baku akan memiliki hasil pengukuran yang berbeda-beda karena ukuran alat atau ukuran anggota tubuh dari setiap orang berbeda-beda ya. Nah, kalian bisa membuka buku tematik kalian di halaman 113 ya. Di sana ada tabel melengkapi pengukuran panjang benda. Di sana ada contohnya. Yang pertama, buku tulis panjangnya sama dengan 3 batang korek api. Lalu di sini Miss Lia mengukur meja belajar dengan jari Miss Lia. Menggunakan jengkal ada 6 jengkal. Lalu papan tulis ada 5 hasta. Nah, kalian bisa menambahkan sampai nomor 10 mengukur benda yang ada di rumah kalian ya. Kalian lengkapi. Setiap benda mempunyai tinggi yang berbeda-beda. Ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita harus mengukurnya terlebih dahulu. Alat ukur yang biasa kita gunakan pun banyak jenisnya ya. Ini adalah contoh ukuran botol ya. Semua botol tidak sama, ada yang kecil maupun besar. Lalu ada keluarga Rasti dari ayah, ibu, Santi, Anton, dan Rasti. Ukuran mereka pun berbeda. Lemari, meja, kursi, dan pot bunga juga mempunyai ukuran yang berbeda. Nah, karya seni 2 dimensi yaitu karya seni yang memiliki unsur panjang dan lebar. Karya seni 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah saja, yaitu dari arah depan. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan, gambar, kolase, dan foto. Gambar akan tampak lebih indah jika diberi warna. Alat untuk menggambar diantaranya pensil. Untuk mewarnai gambarnya ada pensil warna, krayon, cat air. Lalu tempat untuk menggambarnya ada kanvas maupun kertas ya. Kalian pasti sangat suka menggambar ya. Boleh kalian lakukan di rumah ya, menggambar bebas menggunakan pensil warna maupun krayon. Boleh kalian menggambar tentang tema keluarga yang kita pelajari hari ini ya. Semangat selalu belajarnya di rumah ya. Berlatihlah untuk mengukur benda-benda di sekitarmu dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, kalian coba ya mengukur tempat tidur kalian maupun televisi di rumah kalian. Pasti ukurannya akan berbeda jika kalian yang mengukur, karena ukuran tangan kalian dengan ukuran tangan Miss Lia sangat jauh berbeda ya. Miss Lia tangannya besar, kalau kalian tangannya ukurannya kecil, dan pasti jumlah ukurannya menjadi lebih banyak. Kalian bisa praktekkannya di rumah ya. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Dah.